hampir 15 tahun bergelut di dunia pendidikan, dengan suka dan duka dalam dunia pendidikan yang pastinya. Background-nya lebih ke arah praktisi, tapi karena dia punya pengalaman banyak. Gentle Goose Podcast Pendidikan, maju terus pendidikan Indonesia. Halo semua, selamat berjumpa kembali di podcast pendidikan Gentle Goose. Hari ini kita kedatangan seorang tamu istimewa dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Ibu Priti Nili, seorang guru dan dosen di bidang keperawatan di Sintang, Kalimantan Barat. Tapi mungkin karena sinyalnya kurang jelas, ada gangguan, jadi beliau hanya bisa melalui voice recorder aja ya. Oke, mari kita mulai bincang-bincang podcast pendidikan Gentle Goose kita pada hari ini. Ya, Bu Priti di Kalimantan mana ya? Tengah atau? Di Kalimantan Barat, Pak. Oh, di Kalimantan Barat. Ya, oke. Iya. Bisa diceritakan sedikit, Bu, di Kalimantan Barat sebelah mana? Kalimantan Barat di Kabupaten Sintang, Pak. Sintang ya? Ya, Kalimantan. Kalau dari ibu kota provinsi jauh nggak ya? Sekitar, dia kalau pakai mobil itu sekitar 9 jam, Pak, dari kota provinsi. Oh ya, jauh ya. Jauh, Pak. Saya pikir dekat, ternyata jauh ya. Jauh, Pak. Berarti ini lebih dekat ke Malaysia ya? Atau gimana? Iya, dekat sih, Pak. Dekat ya? Dekat, Ya, Pak. soalnya saya belum Dekat, pernah ke Kalimantan Barat, jadi kurang mengerti. Iya, Pak. Ya, silakan Bu, kita bincang-bincang santai aja. Mungkin bisa diceritakan sedikit pekerjaan Bu Priti selama ini di bidang pendidikan apa gitu. Iya, Pak. Baik, terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan. Saya memang sudah hampir 15 tahun bergelut di dunia pendidikan dengan kapasitas saya sebagai seorang tenaga pengajar di sekolah, dan juga memang saya mengajar di 2 kampus. Jadi memang banyak hal yang memang saya alami, suka dan duka dalam dunia pendidikan yang pastinya. Dengan berjalannya waktu, ya sampai detik ini saya masih bisa bertahan lah dengan profesi saya. Walaupun memang pada dasarnya, kalau saya secara pribadi memang saya akan terus berusaha mengorbankan waktu saya dengan semua kesibukan-kesibukan yang ada, dengan mencintai dunia pendidikan, dan memang berkorban untuk demi masa depan anak-anak, Pak. Dengan profesi saya sekarang. Dengan topik yang diberikan kepada saya mengenai masalah-masalah pendidikan dari sudut pengajar. Kalau saya melihat begitu, mungkin lebih kepada ini, Pak, kurangnya pengupgradean diri dalam diri pengajar itu sendiri. Oh, begini maksud saya sudah nyaman gitu loh. Saya sudah nyaman loh dengan apa yang ada, dengan apa yang ada sekarang, cara saya mengajar dan lain sebagainya. Tetapi kan dalam hal ini bagaimana memang seorang pengajar sebenarnya dituntut, apalagi dengan kurikulum baru, dengan penyesuaian, memang seorang pengajar itu dituntut untuk lebih memperlengkapi diri kembali, mau belajar,
ya lebih mengupgrade diri dengan hal-hal yang baru kalau menurut saya, Pak. Ya. Kalau boleh tahu muridnya berapa ya, Bu ya? Kalau murid di tempat saya mengajar itu jumlahnya ada 296 orang. Dia terbagi dari 3 jurusan, Pak. Kalau di tempat saya mengajar itu kan SMK Kesehatan. SMK Kesehatan ada jurusan farmasi klinis, jurusan lab medik, jurusan keperawatan. Jadi jumlah siswa itu memang 296 orang. Dengan Banyak. jumlah guru, ya dengan jumlah guru 22 orang. Jadi yang masing-masing pengampu jurusan produktif itu 2 orang, Pak. Jadi mungkin itu menjadi satu permasalahan kalau menurut saya juga dengan banyaknya siswa dan kekurangan guru gitu, Pak. Kekurangan guru yang terampil di bidangnya lah kalau menurut saya. Itu menjadi sumber. Kalau boleh tahu ya di kota Ibu sekolahnya banyak nggak ya? Hanya satu, Pak. Oh, hanya satu ya? Ya, sekolah swasta, Pak. Iya, maksud saya sekolah swastanya hanya satu ya? Ya, hanya satu yang untuk jurusan kesehatan. Oke. Tenaga pengajarnya 22, muridnya 296. Iya, Pak. Berarti mestinya tenaga pengajar sekitar 40 ya? Iya. Iya, sebenarnya. Jadi sangat-sangat kurang sekali, Pak, dengan siswa yang sekian, dengan jumlah guru yang sekian, begitu, Pak. Iya, nggak ideal ya. Iya. Karena kalau ya. Tapi guru-gurunya semua lulusan sarjana atau gimana? Ya, rata-rata sarjana, Pak. Kalau yang memang tenaga kesehatan seperti contohnya keperawatan itu memang kita ambil guru produktif yang memang jurusan kesehatan, Pak. Tapi maksud saya kan mereka kan praktisi ya, Pak. Praktisi yang maaf ngomong yang memang mungkin tidak punya basic lah begitu kan, apa namanya, tidak ada basic untuk mengajar kan tidak ada karena kan mereka praktisi kan, Pak. Iya. Ya. Jadi background-nya lebih ke arah praktisi, tapi karena dia punya pengalaman banyak, bisa ngajar juga gitu ya. Iya. Kalau menurut Bu Priti, selain kekurangan tenaga pengajar ya, kurang ideal, tadi zona nyamannya maksudnya gimana ya, Bu ya? Zona nyaman yang dimaksud oleh Bu Priti tadi, maksudnya gurunya sudah nyaman gitu. Ya, maksud saya nyaman dengan cara mengajar begitu ya, dengan apa yang ilmu yang saya dapat sekarang, mungkin seperti itu. Nah, mungkin perlu perlu pelatihan untuk dewan guru lagi lah, Pak. Mungkin lewat pelatihan, lewat seminar-seminar yang diberikan, mungkin akan lebih meningkatkan meningkatkan lagi bagaimana cara mengajar dan lain sebagainya. Mungkin itu maksud saya, Pak. Iya. Bu Priti pernah ikut webinar Gentle Gus ya? Oh, pernah, Pak. Cuma inilah kadang-kadang karena kami di pedalaman, kadang-kadang sinyal ini yang menjadi faktor juga, Pak. Oh iya. Enggak, maksud saya pernah ya. Pernah, Pak. Pernah. Ya. Bukan beberapa ya, hampir semua webinar yang pernah kita lakukan itu minggu depannya diupload di situs YouTube Gentle Gus. Jadi mungkin kalau Bu Priti sinyalnya pas bisa atau lagi bagus, bisa lihat di situ sih. Oh, begitu. Baik, iya. Pak. Webinar kita kan waktu itu yang 2020-2021 kan banyak itu. Hampir tiap minggu ada. Nah, itu Bu Priti bisa lihat di situ kalau mau. Itu lengkap itu di situsnya YouTube Gentle Gus. Baik, Pak, baik. Sinyalnya di tempat Ibu pakai ini HP atau laptop atau? Ya, ini saya pakai laptop ini, Pak. Tadi pakai HP saya nggak gangguan juga. Iya, HP-nya nggak nyambung ya. Saya pindah-pindah ini.
Iya. Jadi menurut Bu Priti masalah terbesar itu ya, tenaga Iya, pengajar Pak. kurang, Dan kemudian juga mungkin salah satu itu juga mungkin sarana dan prasarana, Pak. iya. Sarana dan prasarana, ya. Oh, gedungnya gimana Bu? Gedungnya dia lantai 3, Pak. Lantai 3. Dia sebenarnya ini di tengah kota juga sih, Pak. Cuma kan sekolah ini berdiri sudah menamatkan 2 angkatan. Ya, Sudah menamatkan 2 angkatan. berarti lumayan ini ya, lumayan banyak yang sudah lulus ya. Banyak, Pak. Satu angkatan berapa? Mungkin 100? Iya, Pak. Satu angkatan 100? Satu angkatan, kemarin angkatan yang kedua itu ada 80 orang. Angkatan yang pertama itu 100 orang, Pak. Iya, ya berarti udah lumayan banyak ya. Ya, jadi memang bekerja sama dengan Dudi juga, dengan dunia kerja, karena SMK, Pak. Iya, iya. SMK Kesehatan, banyak juga alumni-alumni yang memang sudah bekerja di apotek, di di rumah sakit, dan di Eh, lab medik juga. ya, mungkin bisa diberitahukan sedikit kepada kami ya. Kota Sintang kira-kira penduduknya berapa ya? Besarnya maksudnya. Besarnya kira-kira berapa, penduduknya berapa ya? Kalau Oh, di Kota Malang kan kira-kira ini ya, 2 jutaan. oh, Kemudian luasnya kira-kira ya kalau mulai ujung ke ujung ya 12 km. Tapi itu full, maksudnya full rumah semua, sekarang nggak ada sawah. Dulu kira-kira zaman saya, berapa? Berapa ya, Pak? Aduh, saya belum ini. tapi anu ya, penduduknya banyak ya? Banyak, Pak, banyak. Banyak ya. Iya, Pak. Kalau di Kota Malang ini kan kebanyakan mahasiswa pendatang. Setiap tahun itu mungkin tambah 50.000 mahasiswa pendatang. Banyak juga ya. Iya, Ya, kalau di Kalimantan Barat memang ini, Pak, akses jalan ke pedalaman itu sangat sulit sangat sekali. sulit ya. Sangat sulit, Pak. Dan di kota saja, di kota kabupaten saja, sinyal aja susah gitu loh. Kadang timbul, kadang ada gitu. Apalagi memang Iya. di pedalaman, dan memang masih banyak di pedalaman itu yang belum ada listriknya, Pak. Tapi sekolahnya ada listriknya ini ya. Maksudnya Kalau kita ada, Pak. Kalau kita memang ada di kabupatennya, Pak. iya, iya. Oh, ya maksudnya yang masuk lagi ke dekat-dekat hutan itu maksudnya. Iya, dan Oh, anak-anak kita memang rata-rata dari pedalaman. Jadi mereka itu memang tinggalnya di kos-kosan begitu, Pak. Jadi mungkin bisa dihitung pakai jari yang memang punya rumah sendiri di kota oh, kabupaten. iya, iya, iya. Nggak ada asrama sekolahnya ya. Nggak ada, Pak, nggak ada asrama. Oke. Berarti rata-rata ngekos gitu ya. Iya, rata-rata ngekos karena memang banyak juga yang dari pedalaman. Itulah saya katakan ya mampu dihitung pakai tangan lah, yang memang orang tuanya tinggal di kota begitu. Iya. Nanti saya harus Google nih Kota Sintang supaya saya punya gambaran nggak blank-blank amat gitu ya. Iya, iya, Pak, iya. Tapi anu ya, kalau dengar ceritanya Bu Priti sih mungkin kotanya lumayan besar untuk kota kabupaten ya. Iya, kota kabupaten ya, Pak. Kalau di Pulau Jawa ini kan memang padat. Iya. Istilahnya kalau apalagi kota Madia ya, hampir nggak ada tempat kosong gitu. Iya, Pak. Dulu waktu saya SMP SMA kira-kira 30 tahun yang lalu itu masih banyak sawah Bu di sini. Iya, Sekarang udah nggak ada. Sekarang udah jadi iya. perumahan semua. Iya, Pak. Makanya kalau hujan Kalau di Kalimantan, banjir. di Kalimantan masih banyak hutan dan juga banjir juga kemarin, Pak. Kan sempat Pak Jokowi datang. Iya, yang banjir berapa itu 2 minggu ya kalau nggak salah ya. Iya, Pak. 2 minggu ini akses jalan tutup semua, tidak ada aktivitas. Dan sampai banyak yang beras itu, sembako itu banyak yang habis di toko-toko. Oh iya, karena transportasi putus ya.
Iya, putus, Pak. Kalau banjir gitu sekolah juga tutup ya? Tutup, Pak. Sekolah tutup, perkantoran tutup semua karena memang tidak bisa. Iya, berarti mungkin kendala lain itu ya faktor alam ya, kalau di tempat Faktor Ibu ya. Iya, faktor alam, Pak. Iya, berarti kompleks ya masalahnya. Masalahnya bukan hanya dari sarana prasarana, tapi faktor alam juga. Iya, benar, Pak. Inilah yang kadang-kadang yang membuat rendahnya kualitas baik dari ini, dari siswa bahkan dari gurunya juga, Pak, kalau menurut saya. Eh, Belum lagi kita bicara masalah kesejahteraan guru dan lain sebagainya. Jadi iya, memang kalau menurut saya memang banyak hal, Pak, banyak hal yang menjadi permasalahan dari pendidikan itu sendiri. iya, Apalagi kami di pedalaman di Kalimantan Barat seperti ini. iya. Kalau untuk ini ya, gurunya, maaf ini saya tanya, kalau misalnya ini ya, ke Iya, ibu Pak. kota provinsi tadi kan 9 jam. Iya, 9 jam itu karena jalannya yang jelek atau memang jauh ya? jauh, Pak, jauh. Oh, memang jauh ya? Memang jauh, Pak. Kalau jalannya memang saya beberapa waktu yang lalu memang baru pulang dari kota provinsi. Kalau jalannya itu memang sudah lumayan bagus. Iya, tapi jauh memang ya. Ya, memang jauh, ya jarak tempuhnya yang memang jauh dan dia harus melewati beberapa kabupaten. Kabupaten Sintang ini kan kabupaten yang nomor 2 paling ujung, Pak. Iya, iya, iya. Setelah Kabupaten Sintang kan Kabupaten Putusibau. Setelah itu baru Malaysia. Iya. Nanti saya beneran harus googling Ya, supaya kalau menurut Bu Priti ya, selain empat yang kita bicarakan, mungkin ada kendala lain untuk masalah pendidikan di tempat Ibu? ya yang yang lagi tren ini memang penyesuaian kurikulum, Pak. Penyesuaian kurikulum terbaru ini. Ya, kurikulum merdeka ya. Ya, ini sangat-sangat sangat-sangat menuntut guru untuk lebih lagi mengupgrade diri, mengikuti seminar-seminar baik offline maupun online kalau menurut saya, Pak. Karena memang kami dari sekolah di SMK di mana saya mengajar memang sudah mengikuti in-house training tentang kurikulum merdeka. Tetapi pada kenyataannya memang banyak hal yang masih juga belum kami terlalu untuk menguasainya. Cuma ya kami juga berusaha lah untuk menerapkannya, Pak. Iya. Kalau menurut Bu Priti, guru di tempat Ibu yang perlu seminar tentang apa ya? Mungkin tentang ini, Pak, tentang kurikulum ini, Pak. Kurikulum baru ya. Iya, Pak. Selain itu mungkin untuk memperlengkapi kemampuan gurunya, selain belajar untuk kurikulum yang baru, Mungkin diadakan seminar-seminar lah, Pak, seminar-seminar tentang inilah, baik strategi mengajar dan lain sebagainya. Kalau menurut saya sih ya, itulah, Pak. kenapa kok saya tanyakan ini ke Bu Priti ya? Karena waktu Ya, kita ngadakan seminar yang tahun 2020-2021 itu, kita itu sama sekali nggak menyangka gini, yang ikut malah banyak dari luar Pulau Jawa. iya, Jadi waktu itu kan kita mikirnya paling hanya sekitar Malang, Surabaya aja kan, meskipun pakai Zoom ya. iya, Soalnya kan kita hanya disebar lewat grup WA. Ternyata iya, itu Pak. nyebar sampai ke Bima, ke Palu, kemudian Samarinda, Maluku bahkan. Dan Iya, Pak. kebanyakan yang ikut dari Indonesia Tengah dan Timur. Iya, Akhirnya saya sadar kenapa gitu, karena kan waktu itu kita ngadakan webinar jam 4 sore. iya, Kalau di Indonesia Barat, bagian Barat, itu mereka kebanyakan masih kerja atau ngajar. Sementara Indonesia Tengah, di Indonesia Timur kan sudah selesai, jam 5, jam 6, ya kan? iya, Dan kebanyakan mereka memang istilahnya gini, ya seperti Bu Priti ngomong tadi, jarang ada seminar-seminar seperti
Seminar Iya, untuk meningkatkan kompetensi itu jarang. iya Pak. Mereka mungkin ya itu seperti Bu Priti harus ke ibu kota provinsi yang mungkin jauh gitu ya. Iya, betul. Makanya saya waktu ngadakan webinar itu saya ngomong ke tim saya, kita itu nggak menyangka bahwa ternyata seperti itu respon dari dari peserta webinarnya. Jadi dari sekitar 50-an yang ikut itu 70% malah dari Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Padahal pertama kita kan mikirnya paling hanya Jawa Timur ini, karena kan disebarnya di grup WA Jawa Timur. Kalau Bu Priti sendiri waktu itu tahunya dari grup WA juga, bagaimana? Iya, saya kan ada grup ini Pak, apa itu? Pelita Ministry. Ya. Kadang-kadang kan ada informasi di situ. Iya, makanya waktu itu kita mikirnya hanya ya paling Jawa Timur kan, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan gitu loh. Kita nggak kepikiran bahwa ternyata yang seperti Bu Priti kemukakan di depan tadi, kompetensi guru-guru di daerah juga perlu dikembangkan, ya kan? Iya benar Pak. Lewat sebenarnya webinar itu sangat-sangat membantu karena kan nggak harus orangnya hadir secara fisik, tapi ilmunya tetap bisa dapat. Iya. Menurut Bu Priti, webinar dengan seminar biasa sama nggak dapat ilmunya atau beda? Kalau masalah ilmu sih pasti sama Pak. Cuma kan kalau lebih inilah antara apa ya? Biasa tatap muka mungkin kita ya. Iya, iya. Kalau nggak Jadi tatap muka persentase rasanya aneh ya. Ya mungkin kebiasaan kalau seminar tatap iya Pak, muka, baik. kalau webinar nggak tatap muka nggak enak ya. Iya. Ya begitulah Pak kira-kira. Cuma kalau masalah ilmunya sih sama Pak kalau menurut saya. Iya, kita untuk beberapa bulan ke depan ini juga ngadakan kelas webinar ya lewat Ya. Zoom. Mungkin Bu Priti udah dapat belum ya? Belum ya? Belum Pak, belum. Oh iya. Nanti saya coba kirimkan via WA aja Bu ya. Iya, baik Pak. Itu kita ada seminar kira-kira sampai bulan 10. Ini sudah jalan mulai bulan 7. Setiap minggu itu pembicaranya dari Jakarta. Ya. Jadi kan lumayan, nggak usah jauh-jauh ke Jakarta tapi dapat ilmunya. Ada beberapa topik, nanti kalau ada yang sesuai mungkin bisa ikut Ibu. Ya, baik Pak. Ya. Sangat senang sekali saya bisa bincang-bincang dengan Bu Priti ya. Mungkin lain kali kalau sinyalnya lebih bagus, videonya bisa dipasang juga. Iya Pak. Terima kasih banyak. Mungkin di lain kesempatan kita bisa bincang-bincang lagi ya Bu ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Banyak sekali pengetahuan baru, informasi baru yang saya dapat dari bincang-bincang ini. Terima kasih telah menyaksikan podcast Gentle Goose. Jangan lupa like, share, dan subscribe.